Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Hanayah dengan nomor NIM 228213.007. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Studi Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Mariah Ulfa MSI. Dalam video ini saya akan mereview materi tentang peranan Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Fungsi Al-Quran ada beberapa macam, mulai dari fungsi Al-Quran dalam agama Islam, fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia, dan fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Wahyu Al-Quran dianggap oleh umat Islam sebagai firman suci Allah yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan dalam kitab suci sebelumnya seperti perjanjian lama dan baru. Al-Quran mencakup setiap aspek kehidupan yang perlu diketahui seseorang. Hal yang terbaik dari semua pendidikan di dunia adalah Al-Quran, yang memperolehnya adalah wajib bagi setiap muslim. Agama Islam memberi arti penting bagi pembelajaran Al-Quran karena itu adalah kode perilaku yang lengkap. Islam sangat mementingkan pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan. Ketika Al-Quran diturunkan, kata pertamanya adalah Iqra, yang artinya membaca. Oleh sebab itu, fungsi Al-Quran dalam agama Islam sangatlah esensial. Di sini, fungsi Al-Quran dalam agama Islam yang pertama itu Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi semua manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua ada Al-Furqan. Al-Furqan ini memiliki arti pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Yang ketiga itu ada Al-Ashifa, artinya obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai hati atau mental, meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja. Namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang keempat ada Al-Mau'izah, artinya nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Di sini juga ada fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu sebagai petunjuk jalan yang lurus. Maksudnya itu Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Hal yang dimaksud adalah manusia harus hidup dengan baik dan benar, atau dalam istilahnya adalah jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar, serta peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang diberikan mukjizat seperti berbicara dengan binatang, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber, hukum, dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Yang ketiga itu ada juga menjelaskan kepribadian manusia. Maksud dari menjelaskan kepribadian manusia ini, fungsi Al-Quran itu menjelaskan kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di bumi. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal
bisa membedakan baik dan buruk dan membuatnya berbeda dengan binatang yang sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Qur'an, ada beberapa kitab Allah yang juga diturunkan kepada Nabi seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditunjukkan hanya pada umat pada zaman tersebut saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sampai akhir zaman. Yang kelima, ada menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu, kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya. Yang keenam itu ada Al-Quran menetapkan iman Islam. Dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kita bisa memantapkan iman kita. Isi Al-Quran akan membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang memang harus dianut. Dan di sini ada yang terakhir itu yang ada 7 tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu, yaitu ada 6. Yang pertama itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu kalam dalam Islam yang membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan. Yang kedua itu ada ilmu hukum. Di dalam Al-Quran juga terdapat ilmu hukum yang membahas, contohnya saja terdapat hukum pernikahan, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ilmu cara untuk mensucikan diri, menjernihkan akhlak dan batin. Itulah beberapa fungsi Al-Quran yang perlu kalian ketahui. Al-Quran adalah kitab bagi orang Islam yang di dalamnya berisi berbagai penjelasan mengenai hukum dan tata cara yang Islam ajarkan untuk menjalani kehidupan di dunia. Yang keempat itu ada ilmu Islam, ilmu filsafat Islam. Ilmu filsafat Islam adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafat yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim. Jika dalam ilmu filsafat lain kadang masih mencari-cari tentang kehadiran Tuhan, namun di filsafat Islam sudah meyakini tentang keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu ada ilmu sejarah Islam. Al-Quran juga mengandung banyak ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia hingga perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam itu ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam ini di Al-Quran menjadi salah satu sumber utama untuk mempelajari Islam. Di dalam Al-Quran juga sering disebutkan ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu biologi atau ilmu astronomi. Itulah beberapa fungsi Al-Quran yang perlu kalian ketahui. Al-Quran adalah kitab bagi orang Islam yang di dalamnya berisi berbagai penjelasan mengenai hukum dan tata cara yang Islam ajarkan untuk menjalani kehidupan di dunia.